Tidak ada perintah dari Kapolres untuk melakukan penguraian massa dengan tindakan eksesif dengan gas air mata. Tidak ada, ucap Wahyu. Yang jadi pertanyaan, kenapa Kapolri nyopot dia ya? Ada apa ini ya? Mohon sekali tidak ada yang makan tulang. Hah? Jangan makan tulang. Berarti kan yang terjadi di lapangan itu, nah siapa polisi di dalam itu? Siapa yang nyuruh, siapa yang mempersenjatai dengan gas air mata? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap harus sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke guys, masih seputaran peristiwa tragedi memilukan, tragedi buruk, tragedi kelam di Kanjuruhan. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang meninggal dunia, ya Allah, Allah ampuni dosanya ya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, amin, amin, amin. Ini tiap ada kejadian yang begini nih, kayaknya semuanya lempar-lemparan tanggung jawab. Gue bingung gitu, gak ada yang berani tampil, iya gue yang salah gitu. Pakai framing-framingan media, gue bingung. Ya, dan ini tentang pencopotan Kapolres Malang nih. Gue jadi kesian nih ada berita begini nih. 3 arahan AKBP Verly Hidayat jelang Arema dan versus Persibaya berujung tragedi. Ya. Padahal ini kita baca dulu ya. Ya. Ini dari Kumparan, guys. Tragedi Kanjuruhan Sabtu. Nah, ini tanggalnya dulu ya, 4 Oktober 2022. Ya. Tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober malam yang menewaskan 131 orang, menyisakan duka mendalam. Selain itu, buntut dari insiden ini Kapolres Malang AKBP Verly Hidayat juga dicopot. Dicopot nih. Masih ada yang bilang 130 ya, simpang siur. Aslinya ada yang mengatakan pokoknya korban 200 lebih gitu. 200 lebih. Itu luka-luka dan nyawa itu ya. Dalam video yang diterima Kumparan, AKBP Verly Hidayat sebelum laga Arema FC
versus Persibaya sempat memberikan arahan kepada personel Polri yang bertugas. Salah satu arahannya mengenai larangan melakukan tindakan kekerasan. Dan ini senada dengan yang kemarin kita bahas, ada saksi dari supporter Arema mengatakan bahwasanya polisi yang dari Malang itu berjaga di luar. Yang di dalam dari mana? Siapa yang perintah? Tanggung jawab apa? Kenapa? Jadi akhirnya kan kesannya Pak Firly Hidayat ini dalam tanda kutip dikorbankan. Dia yang dicopot. Padahal dia udah ngomong gak ada kekerasan. Tolong tidak ada yang melakukan kekerasan yang sifatnya eksesif, kata Firly sebelum pertandingan Arema FC versus Persibaya. Berikut arahan AKBP Firly Hidayat. Yang pertama, tolong tidak ada satupun anggota yang membawa senjata api. Jadi kalau masih ada, baik bintara senior ataupun perwira, tolong segera diamankan dahulu. Yang kedua, tolong tidak ada yang melakukan kekerasan yang sifatnya eksesif. Seperti apapun nanti dinamikanya, tolong jangan sampai kita melakukan kekerasan yang eksesif. Sesuaikan saja ancaman yang kita hadapi dengan penggunaan kekuatan yang kita miliki. Udah diingetin dia nih, Masya Allah loh. Kalau dari ini, videonya ada guys, nanti kita dengerin ya videonya. Yang ketiga, saya mohon bantuan rekan-rekan perwira lakukan pengawasan dan pengendalian penuh terhadap rekan-rekan anggotanya. Mohon sekali tidak ada yang makan tulang. Sampai begitu kalimatnya. Yang gue heran sama Kapolri justru yang begini dicopot. Kenapa Pak yang begini dicopot Pak? Kapoldanya gimana? Yang merintahin bawa gas air mata siapa? Itu kan Pak Niko Afinta bilang bahwasanya penggunaan gas air mata sudah sesuai prosedur. Kayak itu yang dia bilang, pokoknya keamanan itu sudah sesuai prosedur. Yang AKBP yang kena. Kesian Pak Firly. AKBP Firly Hidayat menjadi salah satu anggota Polri yang terdampak kasus tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencopotnya dari jabatan Kapolres Malang. Pencopotan tersebut tertuang dalam surat telegram rahasia Kapolri dengan nomor ST-2098-Romawi 10-KIP-2022 menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Firly Hidayat, ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Malang, Jawa Timur, Senin 3 Oktober. Loh, kalau dia nggak bersalah, kenapa harus dia dicopot? Kenapa dia yang benar kok? Ini kalau begini kan benar berarti dia ya. Beliau ini benar berarti. AKBP Firly dimutasikan sebagai perwira menengah Pamen SSDM Polri. Jabatan Kapolres Malang akan diisi oleh AKBP Putu Kholis Aryana yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk. Halo, Pak Kapolri, ada apa ini Pak? Pak Kapoldanya malah aman ya. Yang nyuruh Brimob itu siapa? Keanggotaan Brimob, makanya inilah penyelidikan itu harus independen. Ya Allah, kesian loh Pak Firly ini. Ya, nggak semua polisi itu jelek sayang. Ini Pak Firly. Dan ini ternyata juga sudah dibahas sama Kompolnas ya guys. Kompolnas tidak ada perintah dari Kapolres Malang penggunaan gas air mata di Kanjuruan. Iya, senjata api nggak boleh. Terus yang memerintahkan siapa ini? Masa Pak Kapolri langsung nyopot begitu aja? Ini kan ada bukti-bukti. Nanti videonya kita tampilin juga dari kumparannya guys. Malang, Jawa Timur. Antara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menyatakan bahwa tidak ada perintah langsung dari Kapolres Malang nonaktif AKBP Firly Hidayat kepada anggota yang bertugas untuk melepaskan tembakan gas air mata di Stadion Kanjuruan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini dari Antara Megapolitan News ya, antaranews.com, Selasa 4 Oktober. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto di Kabupaten Malang Selasa mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi langsung kepada Kapolres Malang nonaktif terkait penggunaan gas air mata untuk mengurai massa. Tidak ada perintah dari Kapolres untuk melakukan penguraian massa dengan tindakan eksesif dengan gas air mata. Tidak ada, ucap Wahyu. Yang jadi pertanyaan, kenapa Kapolri nyopot dia ya? Ada apa ini ya? Jadi kan terus Pak Kapolri
presisi banget ya Pak. Iya Pak. Iya. Ya, Wahyu menjelaskan Kapolres Malang nonaktif telah menjalankan tugasnya secara prosedural, di mana sudah ada tindakan antisipasi dengan memberikan arahan langsung kepada personel yang bertugas saat apel sebelum pertandingan. Menurutnya, tindakan pencegahan itu sudah disiapkan oleh Kapolres Malang nonaktif sebelum laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang tersebut dilaksanakan. Sudah disampaikan pada saat apel 5 jam sebelumnya. Jadi ini memang kami melihat ada tindakan preventif yang sudah dilakukan dari internal kepolisian. Kapolres melihat secara prosedural sudah dijalankan, ujarnya. Lalu pertanyaannya kembali Pak, pertanyaannya itu yang nyuruh siapa? Berarti siapa yang nyuruh? Ya. Ia menambahkan, selain tidak ada perintah untuk melepaskan tembakan gas air mata untuk mengurai massa tersebut, Kapolres Malang nonaktif juga tidak menutup serta mengunci pintu keluar dari Stadion Kanjuruhan. Jadi siapa yang ngunci? Siapa yang nutup? Bukti-bukti di lapangan, fakta di lapangan bahwasanya ada pintu itu ketutup. Waduh, ini kebanyakan skenario. Ya, akhirnya ini jadi skenario aja. Ini kalau Aremania nggak nonton ya bakal hilang nanti ujung-ujungnya. Ayo sudah, yang lalu biarlah berlalu, ya kan? Sudah kami konfirmasi Kapolres bahwa tidak ada perintah untuk menutup pintu, sehingga harapannya memang 15 menit sebelum pertandingan usai itu dibuka. Tetapi tidak diketahui mengapa ada pintu terkunci. Ayo lu, nggak tahu siapa yang nembakin, nggak tahu siapa yang perintah nembak, nggak tahu siapa yang perintah bawa gas air mata, nggak tahu siapa yang menutup pintu. Kapolres ya kena. Ini masa para petingginya sih. Selain itu, Polres Malang juga telah menyiapkan 2 kendaraan barakuda milik Brimob Polda Jawa Timur. Ada mobil Brimob, ada Brimob di situ, untuk dipergunakan tim tamu saat datang maupun meninggalkan Stadion Kanjuruhan. Kendaraan itu disiapkan untuk pengamanan para pemain dan ofisial Persebaya. Tetapi dalam pelaksanaannya, barakuda tidak bisa keluar karena massa di luar sangat banyak. Kejadian pertama, mobil tidak bisa keluar, dan kedua, di dalam juga ramai tuturnya. Ya, jadi ini sebenarnya ada apa ya, guys? Dan terus narasi di media macam-macam loh ini. Kita akan mencoba mengikuti nih, walaupun gue receh, nggak apa-apa, gue coba untuk ngikutin ya. Artinya kita akan membahas sesuai dengan akal sehat kita nih. Lucu kalau yang Kapolresnya seperti ini dicopot. Lu nggak nyuruh. Kenapa malah? Ada apa ini? Ini kita lihat videonya ya, potongan videonya dari Kumparan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Pak Firly Hidayat nih. Firly Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tolong tidak ada satupun anggota yang membawa senjata api. Jadi kalau masih ada, baik bintara senior ataupun perwira, tolong segera diamankan dahulu. Nah jelas bawa senjata api nggak boleh. Yang kedua, tolong tidak ada yang melakukan kekerasan yang sifatnya eksesif. Nggak boleh kekerasan yang berlebihan di luar batas. Seperti apapun nanti dinamikanya. Nah, dinamikanya seperti apapun nanti keadaannya begitu. Tolong jangan sampai kita melakukan kekerasan yang eksesif. Jangan sampai kekerasan yang berlebihan. Nah kalau kemarin Pak, itu sampai mati begitu Pak. Banyak ratusan orang mati Pak. Nah ini apakah ini arahan dari, jelas bukan arahan beliau, bukan perintah beliau, bukan perintah Pak Firly ini. Sesuaikan saja ancaman yang kita hadapi dengan penggunaan kekuatan yang kita miliki. Sesuaikan aja. Yang ketiga, saya mohon bantuan rekan-rekan perwira lakukan pengawasan dan pengendalian penuh terhadap rekan-rekan anggotanya. Mohon sekali tidak ada yang makan tulang. Jangan makan tulang. Ini apa nih?
jelas-jelas Pak Firly Hidayat ini nggak melakukan apa ya? Boleh dikatakan bukan beliau yang bertanggung jawab dalam permasalahan tewasnya Aremania di Kanjuruhan, tapi kenapa Pak Kapolri justru mencopot beliau? Brimob itu yang nyuruh siapa? Kenapa ada di dalam? Apakah ini atasan beliau? Atasan beliau siapa? Polda dong, Kapolda dong. Tapi Kapoldanya nggak dicopot. Kapolri malah nyopot Kapolres. Ini gimana ya guys? Aduh. Sebenarnya masih banyak polisi baik, cuman mungkin nggak dapat tempat atau ya udahlah. Ini gue ngelihat ini ngerasa apa ya? Maaf nih Pak Kapolri, kocak aja ya. Apa artinya lucu gitu Pak? Bapak malah nyopot yang kami duga nggak bersalah. Ini ada buktinya, ini 5 jam sebelum pertandingan. Udah jelas-jelas, jangan eksesif. Berarti kan yang terjadi di lapangan itu, nah siapa polisi di dalam itu? Siapa yang nyuruh, siapa yang mempersenjatai dengan gas air mata? Karena ada kesaksian Pak, kemarin naik di media Pak, mengatakan bahwasanya polisi yang dari Malang itu ada di luar, sempat ngobrol sama Aremania. Ini apa sih motifnya ya Allah? Ini pokoknya kita akan terus ya guys. Mudah-mudahan ini diusut tuntas. Ini kalau ngelihat gelagatnya, wah nanti media ngomong begini, media ngomong begitu. Udahlah. Tapi ya kita tetap akan bersuara, masalah menang atau kalah, wallahu alam. Ini kembali kepada Aremania sendiri. Keluarga besar Aremania. Dan keluarga besar supporter lah. Kalau kalian diem aja ya wallahu alam, jadi apa ini? Ya sudah, kita jaga keamanan Malang, ya yang lalu biarlah berlalu, itu karena rusuh, ya sudah, dadah berita ini. Dan orang-orang yang kehilangan keluarganya kemarin ya akan seumur hidup merasa sedih dan menyesal. Itu aja guys, mudah-mudahan Aremania setia kawan. Gua minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian aneh gak sih ya? Yang begini dicopot, tapi Kapoldanya aman. Yalah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.